Oke, soal nomor 6 mari kita kerjakan teman-teman. Diketahui 1/A ditambah A kuadrat sama dengan 100. Coba yang ini kita jabarkan ya teman-teman. 1/A ditambah A dikuadratkan sama dengan 100. Oke, kita jabarkan. Kuadratkan berarti 1/A kita kuadratkan itu adalah 1/A kuadrat ditambah 2 dikali 1/A dikali A. 2 kali 1/A kali A. Tambah sekarang bilangan yang belakangnya kita kuadratkan yaitu A kuadrat sama dengan 100. Kita akan peroleh 1/A kuadrat tambah 2 kali 1/A kali A. 1/A kali A itu 1 ya teman-teman. Jadi tersisa 2 ditambah A kuadrat sama dengan 100. Akan kita peroleh 1/A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 100 dikurang 2. Sehingga diperoleh 1/A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 100 dikurang 2 itu adalah 98. Oke, di sini kita udah dapat dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah yang ada di soal. Persamaan kedua yang udah kita cari ini teman-teman. Tapi yang dicari, yang ditanya adalah ini teman-teman. Soalnya kita tulis ulang dalam kurung. Nah, karena ini udah tahu ya jawabannya berapa ya teman-teman, karena sama ya bentuknya dengan ini. Maka ini kita langsung kasih aja nilainya 100. Ditambah ini kan kita belum tahu nilainya berapa, maka kita jabarkan seperti yang udah kita jabarkan ini tadi teman-teman. Oke, caranya gampang. 1/A kita kuadratkan itu 1/A kuadrat. Karena di sini kurang, kita kasih tanda kurang atau negatif. 2 dikali 1/A kali A. Kemudian angka belakangnya atau bilangan belakangnya kita kuadratkan negatif A kuadrat. Negatif A kuadrat itu plus A kuadrat teman-teman. Oke, sama dengan sini 100 ditambah 1/A kuadrat. Ini 1/A kali A itu 1 ya teman-teman. Jadi tersisa negatif 2 atau min 2 ditambah A kuadrat. Nah, sama dengan 100 ditambah dalam kurung 1/A kuadrat kita samakan dengan A kuadratnya. Jangan lupa negatif 2-nya di sini, kurang 2. Nah, sama dengan 100 dalam kurung 1/A kuadrat tambah A kuadrat itu sama aja seperti ini nilainya teman-teman 98. Jadi ini kita ganti jadi nilai 98 dikurang 2 sama dengan 100 ditambah dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. 98 dikurang 2 itu adalah 96. Nah, 100 ditambah 96 adalah 196. Jadi jawabannya adalah 196, opsi C ya teman-teman. Jadi soal nomor 7 ini kita disuruh mencari hubungan antara nilai X dan nilai Y. Jadi langsung aja ya teman-teman, ini aku buat. Kalau di sini X ya, diketahui X adalah bilangan yang menyatakan 12,34% dari, kalau dari itu kali ya teman-teman, 56,78. Sedangkan Y adalah bilangan yang menyatakan 5,678% dari 123,4. Oke teman-teman, kita selesaikan dulu yang X-nya itu ya sama dengan 12,34%. Persen itu adalah per 100 ya teman-teman. Jadi kita tulis 12,34 per 100 dikali 5678. Kalau misalnya komanya ada 2 angka berarti dibagi 100 ya teman-teman, nolnya 2. Kemudian X ini 12,34 juga kita buat jadi per 100. Sama dengan 1234 per, karena komanya ada 2 angka jadi dibagi 100. Kita kasih kurung, jangan lupa di sini masih ada per 100-nya ya teman-teman. Dikali 5678 per 100. Oke teman-teman, ingat bahwa kalau ada bentuk seperti ini yaitu A per B ya, kemudian di bawahnya ada per C lagi sama dengan A per B dikali C. Nah, jadi bentuk ini akan kita ubah ke dalam bentuk 1234 per 100 dikali 100. Kemudian dikali 5678 per 100. Maka nilai X sama dengan 1234 dikali 5678 per 100 kali 100 kali 100 itu 1 juta ya teman-teman. Oke, nilai X sampai di sini. Kemudian yang Y kita cari. Y sama dengan 5,678 persen, berarti per 100. 5,678 per 100 dikali
123,4 kita ubah menjadi 1234 per, karena satu angka di belakang koma jadi dibagi 10 ya, maka Y sama dengan 5,678 akan kita ubah ke dalam bentuk 5678 per, di belakangnya ada 3 angka maka dibagi 1000, nolnya 3 ya teman-teman. Jangan lupa ini masih ada per 100-nya, dikali 1234 per 10. Y sama dengan, nah ini tuh memenuhi bentuk ini teman-teman, sehingga bisa kita ubah 5678 per 1000 dikali 100 dikali 1234 per 10, sehingga nilai Y sama dengan 5678 dikali 1234 per 1000 dikali 100 dikali 10, itu langsung aja kita jumlahkan nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 juta ya teman-teman, sehingga hubungan antara X dan Y adalah sama ya teman-teman. Di sini 1234 kali 5678 per 1 juta, di sini 5678 dikali 1234 per 1 juta. Sehingga jawaban yang benar adalah E. X sama dengan Y. Soal nomor 8, seorang peserta ujian PMBSDIS dapat menyelesaikan X soal dalam waktu seperti jam. Yang ditanya banyak soal yang dapat diselesaikan peserta tersebut dalam waktu T jam adalah, jadi di sini banyak soal ya teman-teman. Dan di sini adalah waktu. Waktu di sini dalam kurun waktu jam. Nah, soal pertama yang diketahui ya, seorang peserta tersebut dapat menyelesaikan X soal dalam waktu seperti jam ya. Kemudian banyak soal yang dapat diselesaikan peserta tersebut, berarti banyak soal kita misalkan dalam B ya teman-teman, B. Kemudian dalam waktu T jam. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai B berapa. Oke, perbandingannya gini. X sama dengan 1 per T. Kemudian di sini B sama dengan T. Nah, apa yang harus kita lakukan? Coba kita kali silang ya teman-teman. Ini kita kali ini kita kali ini. Nah, jadi akan kita peroleh seperti ini. X dikali T sama dengan B dikali 1 per T. Nah, ingat lagi teman-teman, yang mau dicari adalah nilai B berapa. Oke, kita pindahkan aja. B per T ya sama dengan X dikali T. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Coba keduanya kita kali silang ya. Ini X kali T itu X per 1 ya teman-teman, kita kali silang sama seperti awalnya tadi, kita kali silang gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini B dikali 1 itu B sama dengan T dikali X kali T. Nah, ingat teman-teman, di sini ada yang variabelnya sama, sehingga nilai B sama dengan T-nya bisa, atau X duluan, X dikali T-nya bisa kita kerjakan jadi T kuadrat. Nah, jadi nilai B atau banyak soal ya teman-teman adalah X dikali T kuadrat, yaitu opsi jawaban E. Kita bahas soal nomor 9. Oke teman-teman, yang diketahui adalah nilai dari A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan minus 4AB. Nah, yang ditanya B min A per A plus B. Coba kita kuadratkan ya teman-teman. Di sini B min A per A plus B kita kuadratkan. Karena kalau kita kuadratkan otomatis akan muncul yang diketahui ini teman-teman. Ini kalau dikuadratkan jadi B kuadrat min, nah di sini negatif 2 dikali A, D 2 dikali B kali A jadi 2AB. Ini kemudian yang belakangnya kita kuadratkan jadi positif A kuadrat. Kemudian per ini kita kuadratkan juga A kuadrat plus 2 dikali A dikali B jadi 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi di sini tetap ya teman-teman, B min A per A plus B kita kuadratkan sama dengan di sini B kuadrat dengan A kuadrat bisa kita jumlahkan. Jadi atau A kuadrat plus B kuadrat min 2AB per A kuadrat dengan B kuadrat bisa kita jumlahkan plus 2AB. Sehingga di sini tetap ya B min A per A plus B. Jangan lupa ini masih dalam kuadrat. Sama dengan, ingat lagi teman-teman, kalau A plus B kuadrat tadi nilainya adalah minus 4AB. Minus 4AB. Jadi di sini min 2AB. Per, di sini juga minus 4AB. Minus 4AB plus 2AB. Sehingga kalau kita jumlahkan ya min 4AB min 2AB itu sama dengan minus 6AB per sini min 4AB ditambah 2AB min 2AB. Ingat bahwa bilangan negatif di bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif.
positif. Jadi 6 dibagi 2 itu 3, AB dibagi AB itu 1 ya teman-teman. Jadi jawabannya 3. Tapi belum selesai ya teman-teman. Ingat bahwa ini 3 ini adalah nilai ini tadi teman-teman. B min A kuadrat ya. B min A per A plus B. Ini masih dalam bentuk kuadrat ya teman-teman. Sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah B min A per A plus D. Bagaimana supaya kuadratnya hilang? Maka kedua ruas kita akarkan teman-teman. Sehingga kalau kita akarkan, di dalam akar itu ada kuadrat, maka tersisa dalam akarnya aja teman-teman. B min A per A plus D sama dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3 ya teman-teman. Opsi jawaban C. Soal nomor 10 merupakan soal himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang memakai nilai mutlak. Nilai mutlak X dikurang X kecil dari atau sama dengan 2. Nah, ingat bahwa teman-teman, nilai mutlak itu dia mempunyai 2 nilai. Yaitu yang pertama adalah dia akan bernilai positif apabila nilai X-nya yang di dalam kotak ini lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0 ya teman-teman. Yang kedua, dia akan bernilai negatif X apabila yang di dalam X-nya itu kurang dari 0. Nah, soalnya itu seperti ini teman-teman. Mutlak X kurang dari X kurang dari atau sama dengan 2. Kita pakai ya persamaan ini teman-teman. Ini kita anggap persamaan 1. Ini adalah persamaan 2-nya teman-teman. Jadi mutlak X ini kita masukkan ke persamaan I1. Jadi akan kita peroleh kalau misalnya dia X, mutlak X sama dengan X. Kita ubah aja, dikurang X, kurang dari atau sama dengan 2. X dikurang X, 0. Kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini memenuhi ya teman-teman. Artinya nilai X itu memenuhi untuk semua bilangan real. Kemudian, ini kan kita udah pakai I1 nih. Sekarang kita pakai yang I2. Soalnya kita tulis ulang, mutlak X dikurang X kurang dari atau sama dengan 2. Sekarang kita pakai nilai X-nya yang negatif. Karena tadi udah kita pakai yang positif, sekarang kita pakai yang negatif. Karena kita pakai yang I2 ya teman-teman. Jadi mutlak X ini kita ubah menjadi negatif X. Dikurang X kurang dari atau sama dengan 2. Min X berarti min 2X. Kurang dari atau sama dengan 2. Nah teman-teman, supaya X-nya berkoefisien positif, maka kedua ruas kita bagi dengan minus 2. Ini juga kita bagi dengan minus 2. Nah ingat, dalam pertidaksamaan, tanda berubah apabila dibagi dengan bilangan negatif ya teman-teman. Jadi di sini min 2X per X itu, min 2 bagi min 2 kan 1. Jadi di sini X saja teman-teman, tanda berubah. Berubah jadi apa dia? Yang tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Atau sama dengan 2 dibagi min 2 itu min 1 ya teman-teman. Nah, jadi X lebih dari atau sama dengan min 1. Perhatikan opsinya. Di sini opsi yang memenuhi itu B. Jadi kalau kita tuliskan HP-nya, HP sama dengan X, di mana X lebih dari atau sama dengan min 1, di mana X adalah ini tadi termasuk bilangan real, anggota bilangan real. Oke teman-teman, jadi opsi jawabannya adalah B ya teman-teman.